Halo. Kali ini di video saya kali ini saya akan membahas atau menjelaskan kepada teman-teman semua yaitu tema atau gramatik tentang possessive article. Jadi dalam bahasa Jerman itu gramatiknya juga ada yang namanya possessive article, baik dalam nominatif, akusatif, dan datif. Oke, sebelum saya membahas lebih jauh, kita sama-sama pahami dulu apa sih sebenarnya possessive article itu. Oke, possessive article itu suatu gramatik yang digunakan untuk mengungkapkan kepemilikan. Atau misalnya gampangnya seperti inilah, punyaku misalnya. Sifat yang posesif itu kan sesuatu yang saya nih yang punya gitu. Punyaku, punyamu, seperti itu. Anakku, anakmu, bukuku, bukumu, itu kan posesif kan. Suatu ungkapan kepemilikan gitu. Nah, dalam bahasa Jerman pun pasti digunakan seperti itu. Misalnya mein Mann berarti suamiku misalnya, meine Frau berarti istriku misalnya. Nah, itu suatu kalimat positif, satu kata positif contohnya. Nah, sebelum kalian memahami materi ini ada di Netzwerk A2 ya. Jadi untuk level A2 kalian akan menemukan pembahasan tentang possessive article. Nah, oke. Di sini saya udah ada gramatiknya. Yang perlu kalian pahami, yang pertama kalian harus tahu tentunya personal pronomen dalam bahasa Jerman. Ini adalah personal pronomen atau subjek yang ada dalam bahasa Jerman. Seperti biasa ini dasar banget ya, di A1 ini diulang-ulang. Ini kalian wajib ingat, wajib tahu artinya juga ya. Maskulin, neutrum, feminim, dan plural. Oke. Perhatikan, maskulin berarti itu der atau laki-laki. Neutrum berarti itu das. Feminim itu berarti feminim ya, sie atau die, perempuan. Plural berarti lebih dari satu. Oke, kalian udah tahu apa itu maskulin, neutrum, feminim, dan plural. Nah, kalian juga udah ingat personal pronomennya. Ini saya. Bahasa Jermannya Sohn. Sohn itu artinya son dalam bahasa Jerman artinya anak laki-laki ya. Berarti laki-laki itu masuknya kemana? Tadi saya bilang laki-laki itu maskulin, makanya dia posisinya di kolom maskulin. Mein Sohn. Mein Sohn, anak laki-laki saya. Terus kalau misalnya kamu mau bilang anakku misalnya. Anak kan kin kan? Berarti kin ini artikelnya apa? Das, makanya posisinya berada di neutrum. Terus kalau mau bilang anak perempuan saya, perempuan itu anak perempuan berarti bahasa Jermannya Tochter. Makanya di sini menjadi meine Tochter. Kenapa enggak mein Tochter? Kenapa enggak di maskulin? Beda. Kalau di Tochter itu artikelnya di. Di itu berarti masuknya feminin. Kalau feminin berarti di kolom feminin tambahkan e di depannya. Bukan mein tapi meine. Meine Tochter. Plural lebih dari satu berarti untuk mengungkapkan kalimat atau benda yang jumlahnya lebih dari satu. Di sini contohnya Eltern, die Eltern. Eltern itu orang tua. Wajarnya orang tua itu ada dua orang, papa dan mama gitu kan. Makanya plural. Nah, karena dia plural artikelnya di Eltern, maka menjadi meine Eltern. Sekarang saya akan memberikan kalian kunci, tips, dan triknya supaya kalian tidak bingung, supaya kalian tidak susah menghafalkan. Supaya kalian tidak bingung menghafalkan gramatik atau kolom ini, tabel ini, saya akan kasih kalian tips dan triknya. Pertama, biasanya perubahan maskulin itu sama dan mirip dengan perubahan neutrum. Jadi sebagaimana neutrum perubahannya, seperti itu juga perubahan di maskulin. Kedua, perubahan feminim itu sama dengan perubahan untuk plural. Jadi plural sebagaimana perubahannya seperti itu juga feminim. Contoh meine, meine, deine, deine, mein, mein, dein, dein, seperti itu. Oke. Sekarang kita ambil contoh. Wir ini kan artinya kita. Wir Sohn berarti unser Sohn, artinya anak laki-laki kita. Kalau misalnya mau bilang anak kita berarti unser Sohn. Nah, sama kan, unser. Kalau mau bilang anak perempuan kita berarti unsere.
Ingat, tambahin aja e di depannya. Unsere Tochter, unsere Eltern. Seperti itu untuk nominatif. Intinya perubahan nominatif maskulin neutrum itu sama. Feminim plural itu sama. Ditambahkan e aja di belakangnya. Mein, meine, dein, deine, sein, seine. Oke. Nah, kalian jangan lupa ini mengikuti artikel di belakangnya. Apakah artikelnya der, die, das diikuti. Kalau onkel itu artikelnya das, otomatis masuknya artikelnya der otomatis masuknya ke maskulin. Begitupun karena Eltern artikelnya plural di Eltern, maka masuknya ke kolom plural. Buh itu kita udah tahu artikelnya adalah das Buh, makanya masuknya ke neutrum. Itu kalian harus ingat artikel setiap benda yang ada dalam bahasa Jerman. Nah, ini untuk nominatif. Oke, nah sekarang kita lihat posesif artikel dalam akusatif dan datif seperti apa. Pertama, kalian harus ingat perubahan der, die, das dalam kasus akusatif dan datif, karena itu sangat mempengaruhi. Gak cuma bestimmter artikelnya, tapi juga unbestimmter artikelnya. Oke. Contoh untuk nominatif, itu kan tadi kita udah tahu kalau misalnya maskulin ein, das itu juga ein, untuk feminim eine. Terus kalau untuk plural apa? Plural yang nggak ada ya, karena eine itu suatu sebuah. Kalau plural kan lebih dari satu, nggak mungkin sebuah. Negatifnya bagaimana negatifnya? Tambahkan aja k di depannya, keine berarti seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya untuk akusatif seperti apa. Kita perhatikan unbestimmte artikel untuk akusatif itu kan ditambahkan en, sama seperti der untuk nominatif akan menjadi den kalau kasusnya akusatif. Nah, unbestimmte artikelnya akan menjadi einen. Ingat, den, einen, en. Kalian ingat atau hafalin aja hurufnya. Berarti dari der nominatif, kalau akusatif berarti menjadi den. Oke, der. Kalau akusatifnya menjadi den. Nah, unbestimmte artikelnya berarti gimana? Ein berarti menjadi einen. Nah, ditambahin aja en. Makanya menjadi einen. Kalau negationnya bagaimana? Negationnya kalian tambahkan aja k di depannya, berarti keinen. Nah, untuk yang neutrum feminim plural seperti apa? Mengikuti nominatif, karena akusatif yang berubah hanya maskulinnya saja. Nah, sekarang perhatikan datif. Datif selalu diingat bahwa der akan menjadi dem, die akan menjadi der, das akan menjadi dem, sama mengikuti seperti maskulin. Oke, kalau misalnya tadi ein, tadi kan saya bilang kalau akusatif itu tambahkan en, der jadi den. Tadi saya bilang der kalau nominatif, datifnya menjadi dem, em. Ya udah ditambahkan aja em, berarti einem. Negationnya tambahkan k di belakang, di depannya, berarti keinem. Kemudian kalau misalnya di itu untuk kasusnya datif akan menjadi der, berarti er, di itu untuk nominatif. Kalau datifnya menjadi der, berarti tambahin aja er-nya, einer. Negationnya keiner, seperti itu. Terus ini mengikuti meiner, deiner, seiner, unserer, ihrer, eurer. Ini mengikuti semuanya. Intinya, kalau misalnya kalian hafal yang nominatif, otomatis kalian akan ingat dan tahu bagaimana kasusnya dalam akusatif dan datif. Karena tinggal mengubah hurufnya saja. Seperti itu. Nah, gampang. Kemudian tinggal diikuti apakah artikel dari kata sebelumnya. Contoh, di sini kan kalian tahu kalau misalnya kushe itu artikelnya feminim kan, di kushe. Ya udah, berarti kalau misalnya kalian mau bilang mau bilang seiner kushe, berarti udah tahu. Oh, ini kasusnya datif, artikelnya di, tapi karena dia datif maka menjadi der, seiner, seperti itu. Untuk si datif. Ini sangat mudah kalau misalnya kalian ingat atau tahu perubahan
bestimmter Artikel dan unbestimmter Artikel, kemudian Negation Artikel dalam kasus nominatif, akusatif, datif. Karena ini benar-benar mengikuti. Kalian tinggal merubah huruf kalimat-kalimat depannya ini aja. Itu aja yang perlu dirubah gitu. Kalau udah hafal feminim atau udah hafal nominatifnya, pasti akusatifnya juga akan hafal. Pasti juga datifnya akan ingat. Seperti itu. Oke. Nah, disesuaikan. Kalau misalnya kalian membuat kalimat dalam kasus akusatif atau datif, ya berarti didatifkan, diakusatifkan semuanya. Berarti akusatif itu sebagai penanda objek langsung, datif sebagai penanda objek tidak langsung. Nah, kalau nominatif sebagai subjek. Jadi kalian harus hafal kapan kalian menggunakan nominatif, untuk apa kalian gunakan akusatif, dan saat kapan kalian gunakan datif. Itu kalian harus tahu supaya kalian bisa menggunakan atau membuat kalimat ataupun dalam berbicara secara lisan dan tulis ya. Oke, sering-sering latihan, perbanyak latihan supaya kalian mengerti atau supaya semakin paham atau semakin lancar lagi dalam berbicara maupun membuat kalimat bahasa Jerman. Karena tidak lain tidak bukan kalau misalnya kalian belajar bahasa Jerman atau bahasa apapun, apalagi Sprache ya, bahasa asing, itu yang paling penting bukan teori-teorinya tapi praktiknya. Bagaimana kalian mengucapkannya setiap hari, bagaimana kalian memahami kalimat atau membuat percakapan. Nah, itu yang paling penting. Teori bisa nempel di kepala gitu kan, tapi bagaimana kalian mengungkapkan atau menyampaikan teori tersebut, itu yang paling penting. Seperti itu. Nah, ini saya udah kasih gramatiknya. Kalian kalau misalnya bingung, lupa, ditulis lagi, dirapikan tulisannya, atau kalian bisa bikin sendiri menggunakan bahasa sendiri. Nah, itu akan lebih bagus atau memudahkan kalian memahaminya. So, seperti itu untuk video ini. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar.